sih isu kontroversi undang-undang KUHP, kemudian apa yang terakhir itu, isu e-voting atau sistem pemilu di Indonesia, banyak sekali isu yang kita buat gitu. Intinya mini artikel kali ini bagaimana menghubungkan atau mengaitkan antara materi kita dengan isu-isu yang terjadi. Bagaimana materi yang sudah pernah kita pelajari itu bisa jadi landasan berpikir atau bisa jadi solusi atas isu-isu yang terjadi di Indonesia ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu, nanti mungkin di akhir saya minta feedback dari teman-teman atau ada pertanyaan juga boleh. Jadi saya udah bikin formatnya nih, template mini artikelnya gitu ya. Ini udah jelas sih judulnya segini, terus tulisannya 12, terus habis itu spasinya 1,15 gitu ya. Ada 4 bagian yang perlu ditulis sama teman-teman. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah studi literatur, dan yang keempat adalah pembahasan. Oh, ada satu lagi, ada referensi di situ juga. Itu juga udah lengkap referensinya dari buku, jurnal, atau dari website gitu ya. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk abstrak, abstrak itu adalah ringkasan komprehensif dari isi artikel. Jadi, apa isu yang dibahas, terus dikaitkan dengan materi apa, terus pembahasannya seperti apa. Tapi karena abstrak ini adalah memungkinkan pembaca untuk melihat konten artikel dengan cepat dan memungkinkan pembaca untuk memutuskan membaca artikel atau tidak. Jadi, kalau ketika kita baca abstrak itu kita bisa mutusin nih kira-kira menarik nggak bahasannya, sesuai nggak sama yang saya inginkan atau yang saya butuhkan gitu misalnya. Jadi, ada batas kata dalam abstrak ini 100 sampai 150 kata aja. Abstrak harus ringkas dan hanya terdiri dari satu paragraf dan informatif dengan menambahkan beberapa kata kunci. Jadi, dengan kata kunci ini akan lebih mudah nih pembaca untuk mencari artikelnya teman-teman. Jadi harapannya mini artikel yang dibuat nanti, saya akan pilih 2 dari beberapa kelas saya gitu ya, untuk coba kita publikasikan. Nanti saya hubungi untuk publikasinya. Tentunya sama saya gitu, nanti akan ada bimbingan-bimbingan sebagainya gitu. Jadi, yang bagus akan coba kita publikasi. Untuk jadi masukan juga mungkin dari pemerintah, karena tenaga ahli saya dulu pernah jadi tenaga ahli DPR gitu ya. Saya ambil apa namanya, masukan untuk kebijakan atau masukan untuk undang-undang baru itu juga dari jurnal atau artikel yang diterbitkan. Itu untuk abstrak. Jadi ringkasan komprehensif isunya yang dibahas apa, kemudian tujuan penulisan artikelnya apa, kemudian keterkaitan dengan materi seperti apa, dan yang terakhir tentang pembahasannya seperti apa. Itu untuk abstrak. Dan disertai kata kunci ya. Kata kunci ini bisa diambil dari judulnya. Misalnya judulnya adalah kontroversi undang-undang Perpu baru jadi ingat Perpu Cipta Kerja ya. Perpu Cipta Kerja yang jadi kontroversi juga nih akhir-akhir ini gitu ya. Kontroversi dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja berdasarkan apa misalnya, prinsip geopolitik yang ada gitu, atau kita ngomongin pemilu lah. Analisa e-voting berdasarkan tinjauan prinsip demokrasi di Indonesia kayak gitu misalnya. Jadi kata kuncinya nanti bisa ditulis ada e-voting tadi kan, kemudian ada prinsip demokrasi Indonesia dan sebagainya. Jadi kata kunci ini bisa diambil dari judul yang udah ada. Kemudian selanjutnya ada pendahuluan di sini. Template ini dirancang untuk membantu penulis dalam mempersiapkan naskah ya, jadi sudah saya sebutkan di situ. Yang penting ada di sini. Dalam pendahuluan, penulis harus menyatakan tujuan artikel ini ditulis di bagian akhir pendahuluan. Jadi apa sih tujuan menulis artikel ini? Misalnya, artikel ini ditulis untuk membahas lebih lanjut mengenai keterkaitan antara geopolitik dan dikeluarkannya produk hukum di Indonesia misalnya kayak gitu.
Tapi sebelum tujuan, teman-teman juga harus nulisin latar belakang, kenapa sih, kemudian teman-teman tertarik nih sama isu e-voting misalnya. Kenapa? Terus kemudian dijelasin sedikit tentang isu tersebut, disertai data dan fakta. Saya lebih suka kalau pakai angka gitu ya, data statistik gitu boleh tuh. Jadi kita ambil satu isu, kemudian dijelaskan dalam dalam, pendahuluan, juga dijelaskan dalam kenapa teman-teman tertarik untuk membahas isu ini. Misalnya kalau ngomong ini voting karena perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya modernisasi pemilu di Indonesia, misalnya kayak gitu, untuk latar belakangnya. Kemudian penjelasan singkat atas isu tersebut untuk menunjukkan apa yang Anda ingin capai atau Anda ingin pecahkan gitu. Nah, jadi isunya itu akan dijelaskan di bagian pendahuluan, termasuk tadi terakhir harus ada yang namanya tujuan artikel dibuat itu apa. Untuk membahas, untuk mengetahui, untuk menganalisa, boleh. Kemudian yang kedua ada studi literatur. Jadi studi literatur ini berisi landasan berpikir mahasiswa dalam menganalisis isu yang telah dipilih. Silakan memilih salah satu materi kuliah pendidikan kewarganegaraan yang pernah dipelajari yang berkaitan dengan isu yang dipilih pada bab sebelumnya. Berikan penjelasan ringkas mengenai materi kuliah tersebut dengan menyertakan referensi yang digunakan. Jadi di studi literatur ini silahkan membahas membahas satu materi, satu atau dua boleh lah, boleh satu atau boleh dua, boleh satu juga boleh. Untuk menjelaskan secara singkat gitu ya, tentang materi yang sudah kita bahas dari, awal semester sampai akhir semester ini. Dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sampai anti korupsi, salah satu aja boleh gitu ya. Nah, dijelaskan secara singkat tentang studi literaturnya yang berkaitan dengan isu yang dibahas di pendahuluan. Terus di pembahasan, mahasiswa perlu menjawab tujuan yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan. Jadi di pembahasan ini kan di tujuan tadi di bagian pendahuluan itu ada tujuan penulisan artikel, misalnya menganalisis, kemungkinan diberlakukannya e-voting di Indonesia, ditinjau dari prinsip demokrasi atau prinsip pemilu yang ada di Indonesia, misalnya kayak gitu. Jadi itu dibahas nih di bagian pembahasan. Jadi pembahasan ini menjelaskan keterkaitan antara isu yang diambil dengan materi kuliah yang dijelaskan pada subbab sebelumnya di studi literatur gitu ya. Jadi misal nih, teman-teman ambil isu implementasi e-voting di Indonesia. Jadi coba dijelaskan dalam subbab ini keterkaitan antara isu tersebut dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia misalnya. Atau ambil isu tentang kontroversi Perpu Cipta Kerja, maka Anda bisa menjelaskan keterkaitannya dengan misalnya materi geopolitik atau materi ketahanan nasional gitu ya. Bagaimana Perpu Cipta Kerja ini merupakan salah satu eee, bentuk kewaspadaan nasional yang dilakukan pemerintah misalnya kayak gitu ya. Dan bagaimana Perpu tersebut dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kondisi bangsa Indonesia, juga boleh. Jadi intinya di pembahasan ini, mengelaborasi isu yang telah dijelaskan di latar belakang atau di pendahuluan dan menjelaskan keterkaitannya dengan subbab yang tadi studi literatur. Dan lebih lanjut, subbab ini juga membahas tentang bagaimana rekomendasi solusi untuk penyelesaian isu tersebut. Pada bagian akhir subbab, diberikan kesimpulan singkat dari hasil pembahasan ini. Dan jangan lupa kalau misalnya mensitasi dari artikel, dari buku, atau dari video juga boleh ya, dari website itu bisa disebutkan gitu juga ya, disitasi. Boleh pakai footnote atau boleh pakai misalnya dalam kurung nih, Brian 2021 gitu juga boleh gitu. Dan jangan lupa dituliskan di referensi, ini juga sudah saya berikan contoh untuk pengutipan seperti apa gitu ya. Di situs web sampai buku gitu, jadi boleh. Dan jangan lupa jangan plek-plek, ini ya, apa namanya, jangan plek banget untuk ini, diplagiasi tinggal copy paste aja, tapi kalau bisa sih diparafrase. Diparafrase tuh gimana sih? Misalnya nih, kita ibaratkan nonton video aja ya, misalnya kita nonton video,
udah selesai nontonnya, kita langsung menyimpulkan kan dalam bentuk tulisan, itu namanya parafrase. Jadi kan kita nggak mungkin nih tulis kata per kata dari apa yang mereka katakan, tapi kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Nah, naskah harus ketik dalam dokumen Word dengan Times New Roman 12, spasi 1,15, di atas kertas berukuran A4. Itu aja sih teman-teman, kayaknya penjelasan untuk UASnya. Jadi nanti saya masih pertimbangkan apakah perlu di-print ataukah langsung di-upload di e-learning aja. Jadi kita lakukan secara online juga ya UASnya, langsung di-upload di e-learning, nanti saya pikirkan dulu apakah perlu di-print juga gitu. Karena lebih mudah bacanya sebetulnya kalau di-print. Gitu sih, teman-teman. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri nih kelas kita hari ini? Tentang UASnya terutama. Cukup? Cukup jelas kah? Nanti saya kirim ini ya ke ya. Hakim, ada pertanyaan, Kim? Tidak, Bu, cukup, Bu. Oke. Kalau cukup kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Aman? Jadi intinya ambil satu isu yang pernah kita bahas boleh, isu yang nggak pernah kita bahas boleh gitu ya. Tergantung ketertarikan teman-teman sama isu apalah. Isu sosial, isu politik, atau apa aja boleh gitu. Coba kita kaitkan dengan salah satu materi yang pernah kita sampaikan. Jadi harapannya kenapa saya lakukan demikian gitu, harapannya kita punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang satu materi yang sudah kita sampaikan daripada semua materi dimakan tapi nggak ada yang berasa gitu ya, nggak ada yang benar-benar dipahami. Gitu sih, aman ya, nggak ada pertanyaan? Iya, Bu, tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada nanti saya kirim ke grup juga kali ya, sekaligus saya kirim ke e-learning. Gitu aja sih kayaknya dari saya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oh ya, karena ini kelas terakhir kita mungkin ya. Minggu depan kayaknya silahkan untuk minggu tenang. Kayaknya nggak mungkin minggu tenang. Kayaknya nggak ada kelas lagi. Jadi sekalian saya mau terima kasih. Terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya sama ini karena kelas 5B ini 5B apa 5A ya? Pokoknya kelas yang ada hikamnya nih lah. Ini salah satu kelas favorit saya gitu ya. Karena setiap diskusi mesti jalan gitu. Jadi nggak ada jeda langsung saut-sautan gitu. Jadi ini anak-anak teknik rasa fisip gitu rasanya ngajar di fisip gitu. Jadi saya apresiasi sekali partisipasi aktif teman-teman selama ini. Saya terima kasih juga diberikan satu semester ini untuk berdiskusi juga sama teman-teman. Karena teman-teman bukan hanya belajarnya dari teman-teman bukan hanya teman-teman yang belajar, saya juga belajar banyak dari apa yang kita diskusikan selama di kelas. Dan saya juga minta maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan selama ini gitu ya. Jadi mohon maaf dan terima kasih lah pokoknya intinya. Gitu ya teman-teman ya, mohon dimaafkan. Oke, kayaknya cukup sekian dari saya. Jaga kesehatan karena 2 minggu lagi UAS gitu, jangan sampai UASnya jadi terbengkalai karena sakit gitu. Stay happy and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Dita. Oke, terima kasih.